Kalau saya berkhotbah, saya selalu memperhatikan caranya umat mengangguk. Dan seumur jadi pendeta, saya hanya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya. Itu semangat saya bertambah. Anggukan kedua adalah turunnya pelan-pelan, naiknya kaget. Itu. Saudara, menurut Alkitab, kita ini orang-orang durhaka. Tahu arti kata durhaka? Orang yang durhaka ialah orang yang melawan, mengkhianati pihak yang mengayomi dan melindungi dia. Jadi kalau ada salah paham dengan teman kerja, berantem, itu bukan durhaka. Itu berantem. Dan kalau seorang anak kurang ajar sama nyokapnya, tahu nyokap? Atau sama bokapnya? Bokap nyokap, disingkat bonyok. Itu namanya durhaka. Cerita anak durhaka yang paling populer di Indonesia adalah Malin Kundang. Ya, diasuh oleh ibunya dari kecil. Setelah dia sukses, dia menyangkal ibunya, kan tidak mengaku bahwa itu ibunya. Itu namanya anak durhaka, dan dia dikutuk jadi batu. Menurut Alkitab, kita ini orang durhaka. Allah menciptakan kita, mengayomi kita, memelihara kita, tapi seringkali kita menyakiti hati dia. Makanya kita mengatakan kita ini orang-orang durhaka. Tapi kita bersyukur karena Allah kita tidak kayak mamanya Malin Kundang, baru kutukannya. Kalau Allah kita kayak mamanya Malin Kundang, tahu nggak yang duduk ini batu semua, yang berkhotbah juga batu. Tapi Alkitab bilang apa? Ayo tenang. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi menurut Alkitab, ketika kita masih lemah, ketika kita masih hidup dalam dosa, Kristus sudah mati untuk menghapus kutuk dosa itu. Salah satu masalah teologi yang seringkali dipersoalkan adalah bagaimana Yesus mati 2000 tahun yang lalu, tapi itu mengampuni dosa, bukan? Waktu Yesus mati 2000 tahun lalu, mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, Anda sudah berdosa belum? Boro-boro berdosa, lahir aja belum? Opung punya opung belum lahir juga, kan? Karena itu orang selalu mengatakan secara logika, konsep penebusan dosa dalam teologi Kristen tidak rasional. Tapi sebenarnya itu sangat rasional. Pertama, karena konsep dosa itu apa? Banyak istilah keagamaan yang sama tapi maknanya beda. Di Islam ada kata dosa, di Kristen ada kata dosa, di semua agama mengenal kata dosa. Tapi konsep dosa di Kristen tidak sama dengan konsep dosa di agama-agama lain. Secara ekstrem saya mau bilang begini, mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya itu bukan dosa. Masih koma, belum titik. Kalau sudah titik ini berkata sesat. Masih koma. Membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya itu bukan dosa. Tapi itu adalah manifestasi dari dosa. Ini aja deh, nggak pakai deh. Saya mencuri maka saya menjadi orang berdosa, ataukah karena saya orang berdosa maka saya mencuri? Saya mencuri maka saya menjadi orang berdosa, ataukah karena saya adalah orang berdosa maka saya mencuri? Biar gak apa pakai A dan B. A, saya mencuri maka saya menjadi orang berdosa. Atau B, saya adalah orang berdosa maka saya mencuri. B, saya ganti pertanyaannya. Harimau menerkam kambing maka dia menjadi binatang buas, atau harimau menerkam kambing karena dia adalah binatang buas? Saya belum bilang mana aman dan tidak.
menerkam kambing karena dia adalah binatang buas. Maka konsep dosa di Kristen bukan sekedar setumpuk perbuatan jahat. Kalau dosa adalah setumpuk perbuatan jahat, kita bisa bayar dengan setumpuk perbuatan baik, kan? Dan itu konsep agama lain, perbuatan baik dan jahat kan nanti ditimbang pada hari kiamat, kan? Ketika ada diadili perbuatan baik di kanan, perbuatan jahat di kiri, kan? Berat kanan dari saldo masuk surga, berat kiri defisit masuk neraka. Kiri kanan sama berat, kemana lah kau? Karena itu dalam konsep Kristen, anak bayi yang baru lahir juga orang berdosa. Dalam konsep agama lain, anak bayi yang lahir itu suci. Sekarang saya nanya lagi, anak harimau itu binatang buas nggak? Anak harimau itu binatang buas nggak? Walaupun dia belum bisa menerkam kambing, kan? Tapi naluri buasnya, dia lahir dalam naluri sebagai binatang buas. Karena apa? Karena dia adalah anak dari binatang buas. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab tidak mengatakan Adam dan Hawa berbuat dosa, tapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Artinya dari status gambar Allah mereka jatuh, derajatnya turun, kan, menjadi orang berdosa. Dan sejak Adam dan Hawa menjadi orang berdosa, maka seluruh keturunannya juga ada orang berdosa, kan? Kenapa saya orang Ambon? Kenapa saya orang Ambon? Ya, karena saya keturunan orang bokap nyokap saya orang Ambon. Makanya saya orang Ambon. Tidak mungkin bokap nyokap saya orang Ambon, saya orang Cina. Dan kalau dosa itu cuma setumpuk perbuatan jahat, Yesus gak usah mati. Karena kita bisa bayar dengan amal kita sendiri, kan? Dosa bukan sekedar setumpuk perbuatan jahat, tapi status manusia di hadapan Allah. Dan dapatkah seekor harimau mengubah dirinya sendiri menjadi binatang jinak? Dapatkah seekor harimau bilang begini, mulai besok gua mau jadi binatang jinak, mulai besok gua mau makan daging lagi, mulai besok gua mau makan tempe, tahu bayam? Maka setiap kali dia cari tempe, tahu bayam, ya dia tangkap anak kambing, kan? Itu yang Paulus katakan, setiap kali aku ingin berbuat baik, yang jahat selalu hadir. Karena memang aku dari semuanya jahat. Oleh karena itu sekali lagi, dosa bukan sekedar berbuat jahat. Harimau tidur, yang lagi tidur itu binatang buas nggak? Buas, walaupun dia tidak sedang menerkam, kan? Nah, ketika kita tidak sedang mencuri pun kita orang berdosa nggak? Iya, kan? Saat ini kita lagi mencuri nggak? Atau ada yang mau dompet teman sebelah? Enggak, kan? Karena itu konsep dosa dan dampaknya lah, dan urutannya konsep keselamatan tidak sama. Terminologinya bisa sama, tapi maknanya beda. Itulah sebabnya Paulus berkata, kan, bahwa ketika kita masih durhaka pun Kristus sudah mati untuk kita. Karena walaupun Anda belum lahir, tapi ketika Anda lahir, Anda tetap orang berdosa, kan? Dan Kristus mati 2000 tahun yang lalu. Ada juga pertanyaan, kan? Kristus mati 2000 tahun yang lalu, bagaimana bisa mengampuni dosamu sekarang, kan? Bagaimana menjelaskannya? Untunglah jam terbang saya sudah cukup tinggi untuk menjelaskannya. Tidak bisa pakai logika matematika, dan tidak bisa pakai logika yang lain. Ketika Perang Dunia Pertama, banyak tentara mati karena penyakit infeksi, kan? Semoga disiram dokter. Ya, sampai seorang ilmuwan menemukan apa yang disebut antibiotika, kan?
kalau nggak salah namanya Fleming apa siapa saya nggak tahu. Saya dulu ingin jadi dokter tapi nyasar jadi pendeta. Tahun 20-an sekali lagi bisa salah data-data saya karena saya bukan bidangnya. Tapi gini aja, apakah ketika obat antibiotika ditemukan, obat itu hanya bermanfaat buat mereka yang infeksi waktu itu? Ataukah obat itu juga bermanfaat bagi mereka yang waktu itu belum lahir, tapi nanti terkena infeksi? Ngerti nggak sih? Kalau ngerti ngangguk dari saya semangat. Kalau saya berkhotbah, saya selalu memperhatikan caranya umat mengangguk. Dan seumur jadi pendeta, saya hanya menemukan 2 macam anggukan. Anggukan pertama turun naik sama mantapnya, itu semangat saya bertambah. Anggukan kedua adalah turunnya pelan-pelan, naiknya kaget gitu. Itu mengangguk juga. Tapi kalau dibuat saya cepat-cepat amin lah kau. Jadi ketika obat itu ditemukan kan, obat itu tidak hanya bermanfaat untuk mereka yang pada waktu itu kan, tapi juga bermanfaat untuk mereka yang bahkan belum lahir kan. Nah, ketika Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, keselamatan sudah tersedia bagi siapapun, termasuk kita-kita ini yang waktu itu belum lahir kan. Kalau saudara tidak mengerti, itu cuma satu-satunya ilustrasi saya. Jadi ketika obat itu ditemukan kan, kita belum lahir kan, tapi obat itu tetap bermanfaat buat kita. Jadi kalau sekarang Anda terkena infeksi, obatnya sudah ada di apotek kan. Tapi apakah Anda bisa sembuh kalau Anda tetap di rumah, obat tetap di apotek? Nggak bisa sembuh kan? Anda mesti datang ke apotek, ambil obat itu, masukkan ke darah Anda kan. Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, keselamatan sudah tersedia bagi Anda. Tapi tidak ada cara lain kecuali terimalah Yesus, masukkan dia dalam hidupmu. Kalau tidak dimengerti juga ilustrasi itu, saya menyerah. Karena itu dikatakan Yesus sudah mati ketika kita masih orang durhaka. Tetapi kalau kita katakan Yesus mati dan bangkit, oleh darah Yesus kita diselamatkan, itu namanya terminologi potong kompas kan. Yesus mati, bangkit, kita diselamatkan. Darah Yesus menyelamatkan kita. Itu potong kompas terminologinya. Kalau menurut Alkitab dan khususnya menurut surat Roma ini, Yesus mati dan bangkit, itu ada 3 step. Langkah pertama, menurut ayat 8 sampai ayat 11, oleh darah Yesus kita dibenarkan. Setelah dibenarkan baru didamaikan. Setelah didamaikan baru diselamatkan. Itulah 3 terminologi dari ayat 6 sampai ayat 11. 1 dibenarkan, 2 didamaikan, 3 diselamatkan. Tapi kita biasa potong kompas kan, darah Yesus menyelamatkan kita langsung dari ujung ke ujung. Tapi prosesnya itu 1 kita dibenarkan, didamaikan, baru diselamatkan. Si maling kundang itu mesti dibenarkan dulu kan. Setelah dibenarkan baru didamaikan. Dan setelah dia didamaikan, dia baru selamat, bebas dari kutuk. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Tidak ada orang benar. Alkitab memakai awalan di, kata kerja pasif. Kita dibenarkan. Tidak ada orang benar kan? Makanya ayat 7 berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Kenapa? Karena memang gak ada orang benar kan? Orang baik bisa ada kan?
Dan karena itu orang bisa mati untuk orang yang baik. Tapi nggak ada orang benar. Dia siapa mau mati untuk orang benar? Kalau orang benar nggak ada, yuk. Mati konyol namanya itu kan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Kalau rapor anak Anda merah semua, bagaimana caranya menghitamkannya? Ayo. Nomor 1 mesti di tip X kan? Mesti di tip X. Dan darah Yesus adalah tip X untuk men-tip X semua dosa-dosa. Di tip X pakai darah loh. Dibenarkan. Baru didamaikan. Damai artinya apa? Artinya hubungannya dipulihkan. Bayangkan 2 ibu dari GMI Makedonia kan musuhan berat, benci satu sama lain, ketemu di gang, gak bisa belok-belok lagi. Dua ibu musuhan berat kan ketemu di gang, gak bisa belok-belok lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo, mau tidak mau berpapasan kan? Waktu berpapasan, yang satu mukanya ke tembok sana, satu lagi mukanya ke tembok sini. Dan ketika berpapasan, masing-masing berkata dalam hatinya begini, mendingan gua lihat tembok dari gua. Tapi gimana kalau 2 ibu itu berdamai? Dari jauh lagi mereka senyum kan? Makin dekat, makin mekar senyumnya. Dan begitu berpapasan, cipika, cipiki. Cium pipi kanan, damai. Artinya oleh darah Yesus juga. Setelah kita dibenarkan, kita punya hubungan damai dengan Allah. Kita sekarang akrab bergaul dengan Allah. Kita bisa datang kepada Allah anytime kan? Coba saudara menghadap SBY kan? Mesti melapor dulu pakai protokoler kan? Menghadap Tuhan gak pakai mendaftar segala kan gitu. Kapan saja, di mana saja. Bahkan beberapa pendeta pernah berdiskusi, boleh gak kita panggil Tuhan kau? Ayo. Boleh gak kita panggil Tuhan kau? Engkau. Banyak lagu kita kan engkau kan? Kami pernah berdiskusi mengenai itu kan? Ada teman pendeta yang jawab begini, kalau Tuhan sendiri tidak keberatan, kenapa kau keberatan? Ayo. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengerti keterbatasan bahasa kita kan? Kalau bahasa Inggris mungkin ada do, di, die kan? Bahasa Inggris tidak ada, bahasa Indonesia tidak ada kan? Kau ya kau aja kan? Padahal kau itu sakit kan kau. Coba bayangkan saya pulang siang ini khotbah di rumah kan? Khotbah di sini, saya pulang ke rumah, cucu saya berdiri di buka pintu. Oh Pak, kau dari mana? Buat tutup. Saya ada keberatan kalau cucu saya panggil kau kan? Tapi Tuhan tidak keberatan. Karena Tuhan mengerti keterbatasan bahasa kita kan? Itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh didamaikan dengan Allah. Dan karena itu didamaikan baru diselamatkan. Darah Yesus melunasi seluruh hutang kita. 3 hari sebelum Jumat Agung saya dapat SMS, nggak ada nama, cuma nomor doang. Tapi pasti dia orang Manado, karena di dalam SMS dia pakai ngana. Pasti banyak orang Manado di sini kan. SMS itu bilang begini, ada pendeta muda naik motor sama istrinya. Rupanya pendeta muda jadi baru bisa di motor kan. Jadi dia naik motor sama istrinya, ada jalan berlubang, terpeleset, mereka berdua jatuh. Suaminya cepat-cepat angkat motornya. Istrinya marah-marah. Pendeta apa ngana? Kita jatuh bukannya istri diselamatkan, diangkat, diselamatkan, kok untuk yang diselamatkan. Tahu nggak pendetanya bilang apa? Istriku tersayang, kau sudah lunas dibayar oleh darah Yesus.
saya selamatkan motor dulu. Jadi kita dibenarkan, didamaikan, diselamatkan. Hasil akhirnya apa? Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan